ketemu lagi di pertemuan kedua kita. Pertemuan kedua secara garis besar materinya hampir sama dengan penjelasan umum pada pertemuan pertama. Ya, penjelasan umum mengenai apa itu sistem operasi. Ini kelanjutan dari penjelasan dari pertemuan pertama. Materinya hari ini tentang pengenalan sistem operasi. Pengenalan sistem operasi. Ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, definisi dari sistem operasi dipandang dari sudut pandang user, ya, pengguna, ya, dari sudut pandang sistem. Ini saya lewatkan. Kenapa? Karena materi ini ada di pertemuan pertama. Sudah ada pada video pertemuan pertama kita. Jadi ada 3 sudut pandang. Yang pertama dari segi user, yang kedua dari sistem. Jadi ada 2 sudut pandang dari apa itu sistem operasi. Ini tujuan sistem operasi. Tujuan ini juga sudah kita bahas pada pertemuan pertama, ya. Kenapa ada sebuah sistem operasi? Tujuannya untuk membuat user, ya, pengguna dalam menggunakan sumber daya yang ada di komputer menjadi lebih efisien. Ya. Itu tujuan dari sistem operasi. Ini sudah juga. Jadi secara umum dapat kita simpulkan sistem operasi adalah sekumpulan rutin perangkat lunak yang berada di antara program aplikasi dan perangkat keras. Jadi posisinya dari sistem operasi ini di antara aplikasi dan perangkat keras, ya. Bagaimana kita, saya bilang pada pertemuan pertama, bagaimana kita berkomunikasi menggunakan perangkat keras, ya, hardware komputer dengan aplikasi, ya, yang ada pada laptop, PC, ya, mungkin sekarang ada yang namanya handphone, ya. Handphone kita ini hampir setara dengan, ya, laptop dan PC sekarang, ya. Bagaimana kita berkomunikasi, ya itulah menggunakan sistem operasi, ya. Jadi kalau zaman dulu handphone tidak ada sistem operasinya, ya. Handphone zaman dulu itu nggak ada, ya. Tapi dengan adanya Android, iOS itu, ya, itu ada semua sistem operasinya, ya. Kayak iOS ada kan, iOS berapa itu, ya. Android juga ada, ya, dari Lollipop gitu, ya, Oreo segala macam, itu sistem operasi. Ya, hanya penamaannya saja yang berbeda, tapi fungsi dan tujuannya dalam melakukan perangkat keras dan program aplikasi masih juga disebut sistem operasi. Ya. Semua perangkat lunak di bawah kendali sistem operasi mengakses perangkat keras lewat sistem operasi, ya. Jadi sistem operasi itu tujuannya, ya, menghubungkan lah, istilahnya menghubungkan kita gitu, ya. Kita berhubungan dengan perangkat keras dalam menggunakan aplikasinya, ya. Itu tujuan yang dapat kita simpulkan apa itu sistem operasi. Nah, ini gambarannya, ya. Ini gambarnya. Sistem operasi bertindak sebagai antarmuka antara program aplikasi dan perangkat keras. Nah, ini contohnya. Jadi sistem operasi ini beradanya di tengah-tengah. Ini kita user, ya, usernya, ya. Kita menggunakan program aplikasi, di sini juga adanya hardware-nya. Program aplikasi, bagaimana kita menggunakan perangkat kerasnya berupa output atau input, ya, inilah yang kita lewati. Ya, yang seperti saya bilang kemarin, ketika kita melakukan
interaksi menggunakan perangkat input gitu ya, baik itu berupa menekan tombol-tombol tertentu atau ya klik gitu ya, inilah yang akan berjalan sistem operasi. Nih, karena sistem operasi bertindak sebagai antarmuka dengan perangkat keras, maka pemrogram aplikasi tidak berkomunikasi secara langsung dengan perangkat keras ya. Jadi kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan perangkat keras. Seperti kita nggak bisa ngomong sama mouse, kita nggak bisa ngomong sama monitor. Ya ini di luar konteks ya AI ya. Sehingga menyederhanakan pemrograman. Ya. Kalau sekarang oke lah, sekarang itu sudah ada yang voice ya. Jadi kita bisa melakukan perintah-perintah hanya menggunakan voice, menggunakan suara, memang ada gitu ya. Tapi suara kita tetap diterjemahkan melalui sistem operasi. Kita berbicara rumah saya di Indralaya. Rumah saya berada di Indralaya. Rumah saya berada di Indralaya itu akan diolah ya, akan diolah oleh yang namanya sistem operasi. Itu akan diolah di sana ya. Sehingga nanti di layarnya gitu ya, atau di speakernya itu keluar apa yang kita inginkan ya, seperti itu ya. Jadi sistem operasi itu letaknya di sini. Jadi aplikasi menyatukan fungsi pengaksesan perangkat keras ke sistem operasi, membuat kode itu tidak perlu diduplikasi di masing-masing aplikasi ya, karena semua aplikasi mengakses perangkat keras lewat sistem operasi. Posisi sentral ini membuatnya ideal sebagai repositori rutin sistem dipakai bersama, berguna untuk semua aplikasi. Jadi aplikasi yang ada di sistem operasi itu akan terikot semua ya. Makanya ada yang namanya penyimpanan sementara. Ketika kita melakukan hal-hal rutin ya, pada sebuah aplikasi itu akan terekam. Jadi ketika makanya kita kemarin ada yang bahas tempat menyimpan ya, yang baik berupa indeks gitu ya, baik berupa segmen gitu kan, itu semua tersimpan secara sementara. Jadi ketika kita menggunakan hal yang sama itu tidak akan lama. Benar ya gitu. Jadi tujuan mempelajari sistem operasi yang pertama, dapat merancang sendiri atau memodifikasi sistem operasi yang telah ada sesuai kebutuhan khusus kita. Ya biasanya ini yang open source ya. Kita bisa merancang sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Ya kalau Windows ya kita tidak bisa merancangnya, jadi sudah ada. Tapi kalau open source kan kita lihat ya, open source. Bahkan di Indonesia pun ada kan open source gitu ya. Jadi open source itu tergantung kalian pengen buat open source, bisa nggak sesuai kebutuhan kalian. Bisa. Mau buat open source pak, judulnya misalnya MDP, bisa nggak? Bisa ya, sesuai. Jadi MDP butuhnya apa ya, itu yang dirancang. Yang kedua, agar dapat menilai sistem operasi dan memilih alternatif sistem operasi sesuai tujuan sistem berbasis komputer yang hendak dibangun ya. Jadi tujuan mempelajari itu yang pertama kita merancang gitu ya. Yang kedua kita bisa menilai dan memilih alternatif sistem operasi ya. Jadi kan sistem operasi ini banyak nih, contohnya aja handphone ini banyak sudah sistem operasinya ya. HP merek A OS-nya ini, HP merek B OS-nya ini ya, tergantung ya. Itu banyak semua. Jadi sesuai kebutuhan kita ya. Yang ketiga, pemakaian harus berinteraksi dengan sistem operasi untuk menyelesaikan tugasnya, karena sistem operasi merupakan antarmuka utama dalam menghubungkan dengan sistem komputer. Ya, jadi komponen sistem komputer itu ada apa? Ada hardware, ada software, ada brainware. Ya, mempelajari sistem operasi dapat meningkatkan kemanfaatan sistem operasi sehingga meningkatkan kinerja sistem komputer. Jadi sistem operasi yang baik yang kita pelajari sesuai kebutuhan kita ketika kita gunakan ya, itu dapat meningkatkan kinerja dari sistem komputer. Ya, jadi apa yang kita pilih ya, makanya saya kemarin bilang kan, ketika kita ingin menggunakan sistem operasi, gunakanlah dengan kebutuhan atau supaya apa? Supaya efisien.
Ya, kita biasa pakai jendela, kita biasa pakai open source. Kan tujuannya untuk mengefisiensikan. Ya, bukan untuk mempersulit. Kalau kalian menggunakan sistem operasi menjadi lebih sulit, itu bahaya juga itu ya. Yang keempat, banyak komponen dan teknik pada sistem operasi yang dapat diterapkan pada pengembangan aplikasi-aplikasi lainnya. Ya. Terus poin berikutnya, fungsi dan sasaran dari sistem operasi. Ya, jadi sistem operasi mempunyai dua tugas utama. Yang pertama, resource manager. Ya. Yang kemarin ya, mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer agar beroperasi secara benar dan efisien. Ya, masih ingat ya? Tugas-tugas dari sistem operasi secara umum ada berapa? Sumber daya itulah yang dibagi, yang bisa dikatakan resource manajernya. Ya, kita ingin melakukan apa? Sistem operasi akan mengantarkannya ke bagian sana. Ya, ingat ya. Kita ingin ngitung matematik, ada bagiannya. Kita ingin menulis, ada bagiannya. Kita ingin melakukan proses-proses apa, ada bagiannya. Ya. Yang kedua poinnya, sistem operasi sebagai penyedia layanan. Ya, extended virtual machine. Terus sumber daya sistem komputer. Sumber daya sistem komputer adalah semua komponen di sistem komputer yang dapat memberi manfaat. Pada dasarnya semua yang terhubung ke sistem komputer secara fisik dan terdapat di sistem komputer adalah namanya sumber daya. Ya. Jadi apapun yang kita inputkan, kita colok ya. Kita colok baik mouse, keyboard, USB gitu ya. Itu semua komponen, ada manfaatnya semua ini. Komponen yang dapat memberi manfaat ya. Jadi semua yang terhubung ke sistem komputer secara fisik, kan fisik banyak ya. Ini sumber dayanya contohnya gini. Ada keyboard ya, barcode reader, mouse ya, mikrofon, sound system ya. Itu semua memberi manfaat ya, yang terhubung ke sistem komputer. Nih, pointing device ya, yang terhubung komputer ya. Baik itu yang melalui kabel, bluetooth ya, koneksi wireless ya, ada mouse, joystick, trackpad, trackball, touchscreen, ini floppy disk drive gitu ya. Kalau ada perangkatnya hard disk ini kan bisa ya, hard disk ini kan terkoneksi ya, terhubung. Kalau kalian bongkar kan ada bagian-bagian tertentu itu yang menempel pada motherboard. Nah itu terhubung di komputer. Tape drive ya, monitor, jenis-jenisnya ini monitor, ada CRT, ada LCD, LED, touchscreen segala macam. Untuk cetak ada printer, router ya, jenis-jenis printer, modem, Ethernet card gitu ya. Ada RAM, cache memory pun masuk ya. Cache memory masuk karena apa? Karena dia terhubung langsung ke sistem komputer. Ya, walaupun tidak kita bisa lihat secara langsung. Ya. Ada kamera, sound card ya, grafis, ada scanner, terus sensor-sensor lainnya. Itu yang fisik. Yang kedua sumber dayanya abstrak. Ada data, ada PCB, proses control block, untuk mencatat dan mengendalikan semua yang ada, proses yang ada pada sistem komputer. Terus ada semapur, mengendalikan sinkronisasi proses-proses. Tabel segmen yang kemarin ya, inode, FAT untuk sistem file. Pernah ya lihat FAT gitu ya, yang sering kita lihat nih ya. Tabel segmen ini kalau kita simpan kemarin ya, berkas atau file untuk menyimpan data atau program ya. Jadi sumber daya pun ya ada juga gitu ya. Ada yang secara fisik, ada yang abstrak. Abstrak ini inilah, dia ada tapi kita tidak bisa lihat ya. Paling kita sering lihat itu ya segmen juga dipelajari ya. Paling kita lihat itu FAT yang ini ya. Jadi kalau kita pengen
memformat, ya kan kita biasa lihat ada NTFS, ada FAT gitu ya, itu merupakan sumber daya abstrak ya. Terus ada yang namanya program ya. Program merupakan kumpulan instruksi yang dapat dijalankan pemrosesan ya. Jadi program itu merupakan kumpulan instruksi ya. Terus program ada yang namanya utilitas ya. Terus aplikasi untuk mencapai tujuan komputasi ya, pengolahan tertentu ya, program-program. Terus poin berikutnya ada penyedia layanan ya, memprogram sumber daya di sistem komputer secara langsung melalui instruksi perangkat sangat beragam, sehingga pemrograman secara langsung memerlukan banyak usaha, menjemukan dan menjengkelkan. Agar tidak selalu memprogram ulang pengaksesan sumber daya di setiap aplikasi, maka semua fasilitas ini dikumpulkan di sistem operasi. Jadi semua yang kita kerjakan ya, itu secara tidak langsung akan terekam pada sistem operasi ya, instruksi-instruksi itu. Jadi sistem operasi menyediakan tata cara memanfaatkan sumber daya sistem komputer secara lebih mudah dan seragam ya. Tata cara pemanfaatan dilakukan dengan kumpulan sistem call yang dapat dipanggil di program yang kita biasa sebut pemrograman aplikasi ya. Sistem call itu yang tadi. Jadi ada penjelasan sistem call ya. Sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan disebut sistem call sehingga memudahkan dan menyamakan penggunaan sumber daya ya. Istilahnya itu sistem call itu ketika kita yang sudah kita simpan kita panggil lagi, itu namanya sistem call ya. Kita memanggil lagi apa yang berada dalam sistem. Menurut Sterling, sistem operasi mempunyai tiga sasaran utama. Jadi menurut Sterling itu sistem operasi mempunyai tiga sasaran. Pertama, kenyamanan ya. Jadi kenyamanan, sistem operasi harus membuat pengguna komputer seharusnya lebih nyaman ya. Jadi kita menggunakan sistem operasi itu kan untuk mempermudah kinerja kita supaya lebih efektif, lebih efisien, dan yang pasti lebih nyaman. Itu menurut Sterling. Yang kedua, efisiensi. Sistem operasi menjadikan penggunaan sumber daya sistem komputer lebih efisien. Dengan sistem operasi yang tepat gitu ya. Kita ingin menggunakan apa, sistem operasinya harus pas. Itu apa yang kita akan kerjakan itu lebih efisien, lebih cepat ya. Penggunaannya lebih pas ya, tidak memaksakan ya. Ada yang kita pengen belinya, kita pengen main gamenya yang HD misalnya, kita cuman beli laptop yang harga 3 juta, bisa nggak dipakai Pak? Bisa. Secara apakah efisien ketika kita memainkan sebuah game ya, yang HD dengan sistem operasi yang seperti itu? Kan seperti itu. Jadi nyamannya dia tidak dapat, terus dia tidak efisien ya, karena itu memaksakan ya. Terus yang ketiga, mampu berevolusi. Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, dan pengajuan fungsi-fungsi yang baru tanpa mengganggu layanan yang dijalankan pada sistem komputer. Jadi ketika ada trouble pada sistem komputer, sistem operasi ya, dan itu akan diperbaiki, seharusnya dia tidak akan mengganggu fungsi-fungsi yang telah ada. Kenapa? Karena ketika orang sudah nyaman, sudah merasakan sudah efisien dengan fungsi yang ada, tiba-tiba si sistem operasi itu melakukan perubahan, ya kebanyakan orang tidak akan nyaman dengan sesuatu yang baru. Dia akan harus mempelajari lagi. Kayak gini. Nah, kita biasanya saya pakai XP misalnya. Saya dari zaman dulu pakai XP. Tiba-tiba langsung keluar yang namanya sistem operasi misalnya yang touchscreen. Windows XP langsung yang Windows 10 gitu. Kan itu kan berbeda ya.
Kalau kalian yang biasa pakai Windows 10 ketika pakai XP mungkin sudah biasa, tapi orang yang sudah biasa menggunakan XP, Windows 7, ketika dia menggunakan 10, ya, misalnya yang terbaru pun, itu akan kesulitan. Dia akan belajar lagi. Kenapa? Karena ada beberapa fungsi itu yang digabung, ada beberapa fungsi itu yang dihilangkan, ada beberapa fungsi itu yang digantikan, ada beberapa fungsi yang letaknya berubah. Nah, itu kenyamanannya akan berubah juga. Akhirnya apa? Si user, oh ya sudah, saya pakai yang lama aja deh, karena yang lama juga masih bisa digunakan. Tetapi beda kasusnya ketika yang lama sudah tidak bisa digunakan lagi dan harus menggunakan yang baru. Yang lama ini sudah habis nih, langsung dihapus misalnya. Dihapus gitu ya. Dipaksakan kita harus menggunakan yang baru, mau tidak mau, nyaman tidak nyaman itu harus kita pelajari. Walaupun akhirnya kita akan dibuat nyaman juga kan, seperti itu. Sistem operasi sebagai pengelola sumber daya, ya, dapat dipandang, sistem komputer dapat dipandang sebagai satu kumpulan sumber daya untuk memindahkan, menyimpan, dan mengolah data. Jadi sistem operasi bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya agar penggunaannya benar dan efisien. Ya, itu yang tadi ya, sistem operasi. Terus sistem operasi sebagai extended machine, ya, berfungsi memberi abstraksi tingkat tinggi yang lebih sederhana dan menyembunyikan kerumitan perangkat keras, ya, basis untuk program lain. Jadi sistem operasi itu merupakan extendednya mesin, ya, tambahan mesin-mesin. Supaya apa? Memberikan abstraksi tingkat tinggi. Abstraksi tingkat tinggi maksudnya apa, Pak? Ya. Abstraksi tingkat tinggi adalah bahasa-bahasa atau tindakan-tindakan yang terjadi ketika kita melakukan atau ketika bahasa yang kita inputkan itu diterjemahkan oleh sistem operasi untuk dimengertikan oleh mesin. Mesin itu maksudnya di dalam. Abstraksi mesin tingkat tinggi yang lebih sederhana dan menyembunyikan kerumitan perangkat keras. Ya, makanya tadi. Sistem operasi menyediakan yang namanya sistem call. Ya. Sistem call ini memberikan abstraksi tingkat tinggi mesin untuk pemrograman. Sistem call berfungsi menghindari kompleksitas pemrograman dengan memberi sekumpulan instruksi yang lebih mudah dan nyaman. Terus poinnya, ada basis untuk program lain. Program itu memanfaatkan sumber daya sistem komputer dengan cara meminta layanan sistem operasi mengendalikan sumber daya atas nama ini, sehingga penggunaan sumber daya sistem komputer dapat dilakukan secara benar dan efisien. Menurut Sterling juga, seharusnya sistem operasi menyediakan layanan-layanan di bidang berikut. Yang pertama, pembuatan program. Sistem operasi beragam fasilitas dan layanan untuk membantu pemrogram menulis program. Bantuan ini biasanya berbentuk program utilitas. Program utilitas bukan bagian sistem operasi tapi diakses lewat sistem operasi. Ya, pembuatan program. Yang kedua, eksekusi program. Sejumlah tugas perlu dilakukan untuk mengeksekusi dan data harus dimuat ke memori utama. Perangkat-perangkat, masukan, keluaran, dan berkas-berkas harus diinisialisasi serta sumber daya harus disisipkan. Terus ada pengakses perangkat masuk dan keluar. Terus ada pengakses terkendali terhadap berkas. Yang terakhir, pengakses sistem. Jadi yang akses perangkat masuk dan perangkat keluar, tiap perangkat input dan output memerlukan sejumlah instruksi atau sinyal kendali yang rumit dijengkelkan agar dapat beroperasi. Sebenarnya seluruh yang ada pada sistem operasi tidak bisa kita lihat. Ya, kenapa? Ya karena ini terjadinya dalam berkomunikasinya kita dengan perangkat keras, ya, input output. Ya, tapi ini maksudnya yang terjadi atau proses yang terjadi ketika kita melakukan interaksi dengan perangkat keras dan melalui sistem operasi. Inilah yang terjadi. Ya, jadi ada yang diterjemahkan dulu bahasa-bahasanya itu, ya. Terus poinnya, proteksi sumber daya dan data dari pemakai tidak diotorisasi serta menyelesaikan konflik dalam perebutan sumber daya.
saya juga kurang tahu contohnya bagaimana kok bisa ada konflik gitu ya. Konflik-konflik yang terjadi nanti kita cari tahu apa itu konflik yang bisa melakukan perebutan dari sumber daya. Terus ada poin deteksi dan memberi tanggapan terhadap kesalahan. Ya, beragam kesalahan dapat muncul di sistem komputer. Jadi kita sering lihat ada error-error gitu ya ketika kita ingin melakukan apa, misalnya anggap aja kita pengen delete sebuah program kecil yang ada di komputer atau di laptop kalian. Ketika kita ingin delete, dia akan memberikan tanggapan yang terjadi kesalahan. Atau ketika kita ingin melakukan proses menyimpan file, ya, kita memasukkan kode-kode tertentu yang dianggap di sistem operasi itu merupakan kode perintah. Nah, itu akan mendeteksi. Nah, itu sistem operasi yang mendeteksi. Ya, pernah ya, kita pengen input nama, ternyata kita misalnya terinput garis miring atau apa itu ya, itu kan dideteksinya sebagai program perintah pada sistem operasi. Nah, itu akan diberikan tanggapannya. Terus akunting, sistem operasi yang bagus mengumpulkan data statistik penggunaan beragam sumber daya dan monitor parameter kinerja seperti waktu tanggap. Jadi kita bisa lihat kinerja dari sistem operasinya dengan menggunakan aplikasi tertentu. Ya, banyak sekarang ya, kita ingin lihat memori kita kerjanya berapa keras, itu kan ada aplikasinya. Ini fungsi-fungsi minor sistem operasi. Yang pertama, mengimplementasikan antarmuka untuk pemakai, memungkinkan pemakaian bersama perangkat keras di antara banyak pemakai. Yang ketiga, memungkinkan pemakai data secara bersama. Jadi sistem operasi inilah yang membantu kita ingin misalnya nanti kerja, kita ingin menggunakan satu printer dalam satu ruangan yang besar. Sistem operasi inilah kayak membuat antrian ya. Kalau kita lihat antrian, saya ngeprint, kalian ngeprint semua dalam satu lantai. Dia akan membuat antrian, siapa dulu yang ngeprint. Mana ya? Nah itu ya, kita bisa menggunakan fasilitas itu, difasilitasi oleh sistem operasi. Ya. Yang keempat, mencegah pemakai saling mengganggu satu dengan yang lain. Ketika kita ingin lagi membuka sebuah file, tiba-tiba satu orang itu ada di ruangan yang sama dan ingin mengcopy file tersebut kan tidak bisa. Biasa dapat notifikasi bahwa file ini sedang lagi dibuka, nggak bisa. Menjadwalkan pemakaian sumber daya, memberi fasilitas input dan output, memulihkan kesalahan-kesalahan, menghitung penggunaan sumber daya, mengorganisasi data agar pengamanan dan cepat diakses, menangani komunikasi jaringan. Nah, komunikasi jaringan juga menggunakan sistem operasi ya. Kalau kalian lihat sumber daya abstrak tadi ada Ethernet card, ada LAN card, nah itu menangani komunikasi jaringan. Itu sistem operasi juga. Subsistem sistem operasi ada 6 ya. Jadi untuk memenuhi semua fungsi, sistem operasi mempunyai subsistem. Ada yang namanya manajemen proses, ada yang namanya manajemen memori, ada yang namanya manajemen berkas, manajemen perangkat masukan, pengamanan sistem, dan sistem komunikasi. Ya, jadi subsistem sistem operasi ini ada 6 secara garis besar. Jadi tugas pertama kalian mencari tahu apa keenam subsistem tersebut ya. Jadi tugas pertama kalian mencari tahu apa sih keenam subsistem yang ada di materi kedua kita ini ya. Sampai sini dulu kita untuk pertemuan kedua ya. Nanti kita lanjutkan di diskusi, baik itu melalui WAG yang telah ada, baik melalui forum ya, baik melalui e-learning, learning management system kita. Nanti kita akan diskusi mengenai subsistem ini dengan waktu dan tempat yang telah kita tentukan ya. Terima kasih.